Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang menyelamatkan kami. Pada kesempatan ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Kami akan belajar firman-Mu, akan mendalami firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang pimpin dan bimbing, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami dapatkan, kami ucapkan sungguh-sungguh berkenan kepadamu dan dapat untuk kemuliaan nama-Mu dan menguatkan iman kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca tadi menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya yang ketiga kalinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kematian Tuhan Yesus, murid-muridnya menjadi tawar hati, tidak punya semangat, putus asa, kecewa, tidak ada kemauan. Walau Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan kepadanya. Dan hal itu membuat Petrus dan teman-temannya untuk kembali ke kehidupan lamanya, yaitu menangkap ikan, yaitu penjala ikan. Tapi
setelah semalaman menjala ikan, ternyata tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ikan, tidak mendapatkan hasil. Kemudian setelah minggir ke pantai, ada orang, yaitu Yesus sendiri yang telah berdiri di pantai, bertanya, apakah kamu punya lauk? Dijawab, tidak punya, karena tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Yesus mengajaknya untuk ke pantai dan mengajak sarapan. Setelah itu baru Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bertanya tentang apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus itu tidak dilakukan hanya 1 kali, tapi sampai 3 kali. Seperti Petrus juga waktu menyangkal Tuhan 3 kali. Maka Tuhan Yesus ingin memperbarui komitmen Petrus untuk mengasihi Tuhan juga sampai 3 kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah bertanya apakah Petrus mengasihi Tuhan betul-betul, apakah Petrus dengan tulus mengasihi Tuhan, Petrus mengatakan yang jelas dia mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Kemudian diberi tugas untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen itu adalah betulnya domba dan juga gembala. Mengapa disebut domba-domba Tuhan Yesus? Kita tahu bahwa domba itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Domba itu adalah makhluk yang lemah. Domba itu tidak punya senjata untuk menyerang musuhnya. Maka perlu gembala yang melindungi. Maka orang Kristen disebut sebagai domba sehingga perlu gembala. Dan gembala agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan juga orang Kristen, mengapa disebut domba? Karena pada dasarnya itu domba itu senang berkumpul. Tidak ada ya domba yang terpencar-pencar seperti kambing, beda dengan kambing. Kalau domba itu senangnya berkumpul. Sehingga kalau ada dombanya Tuhan Yesus nggak suka berkumpul, itu perlu dipertanyakan. Orang Kristen juga mestinya adalah sebagai gembala, menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Bukan hanya pendeta yang menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus, tapi setiap orang Kristen. Kepala keluarga menggembalakan anggota keluarga. Sebagai ibu menggembalakan anak-anaknya, anak menggembalakan anak yang lain. Dan juga orang yang kuat secara iman, yang tua secara iman, menggembalakan yang lemah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di samping orang-orang percaya itu disebut domba, juga disebut gembala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema pada hari ini renungan kita adalah tunaikan tugasmu dengan kasih. Mengapa menunaikan tugas dengan kasih? Kasih kepada Kristus adalah syarat mutlak sebagai gembala atau tugas pelayanan. Mengasihi Tuhan Yesus harus melebihi mengasihi kepada yang lain-lain. Maka Tuhan di sini mengatakan atau bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes,
Apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Terjemahan Alkitab yang terbuka. Lebih dari semua ini. Artinya bahwa Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahumu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari jalamu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari pancingmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mengasihi pekerjaanmu sebagai nelayan ini? Saudara dikasih Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan harus totalitas, melebihi mengasihi pekerjaan, melebihi mengasihi hobi dan lain-lain. Jadi mengasihi Tuhan adalah syarat mutlak sebagai gembala atau tugas pelayanan. Dan mengasihi Tuhan Yesus harus lebih dari mengasihi teman, lebih mengasihi, kalau Petrus murid-murid yang lain, lebih mengasihi segala-galanya. Mengasihi Yesus atau seperti itu, lebih mengasihi teman, mengasihi saudara, mengasihi anak, mengasihi istri. Jadi mengasihi Yesus harus melebihi segala-galanya. Maka Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Yang mengasihi teman-teman, yang mengasihi pekerjaan, mengasihi hobi, semuanya ini. Itulah mengapa kita harus menunaikan tugas dengan kasih. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih itu tidak bisa dari kekuatan kita sendiri. Kasih itu harus berasal dari Tuhan. Kasih itu butuh kekuatan dari Tuhan Yesus. Bukti yang nyata adalah Petrus sendiri. Ya, ketika itu Petrus mengatakan demikian, biarpun mereka terguncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Tapi apa? Itu dari Petrus sendiri, bukan dari Tuhan. Mengasihi dengan kekuatan Petrus sendiri, bukan dari kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah beberapa jam, ternyata Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Itu kalau mengasihi Tuhan, tidak dari Tuhan, tidak minta pertolongan Tuhan, tidak minta kekuatan Tuhan. Maka dari itu, kalau kita mengasihi Tuhan dengan tulus, harus minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus hingga kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti Petrus, sok kemaki, sok bisa. Petrus sok berani, tapi nyatanya setelah beberapa jam dia ditanya oleh anak kecil perempuan saja sudah menyangkal Tuhan Yesus. Jadi saudara, mengasihi Tuhan Yesus perlu kekuatan Roh Kudus, perlu kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Yang selanjutnya, mengapa kita mengasihi Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas, dalam menunaikan tugas? Supaya kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kita mengasihi Tuhan supaya kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak mungkin mempercayakan domba-dombanya kepada orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihinya. Saya katakan lagi, domba-dombanya, bukan domba pendeta, bukan domba gembala sidang, tapi domba Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada kita, yang dipercayakan kepada pendeta, yang dipercayakan kepada gembala sidang. Jadi ya, gembalakan domba-dombaku berarti gembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kalau sudah mempercayakan kepada kita, karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memperlengkapi kita, membekali kita
untuk dapat menggembalakan domba-dombanya. Yang selanjutnya, yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus dengan kasih, kalau kita menunaikan tugas yang diberikan Tuhan Yesus dengan kasih, yaitu mengasihi yang kita gembalakan dan mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus, yang terjadi adalah kita akan menerima kemuliaan. Itu terdapat dalam 1 Petrus 2-4. Kita akan mendapat mahkota kemuliaan yang tidak akan layu, yang tidak pernah layu. Mengenai mahkota kok ada yang layu? Mungkin anak-anak, mungkin kita kadang-kadang nggak ngerti, loh mahkota kok layu? Sebab yang kita lihat sekarang itu mahkota itu dari logam, nggak pernah akan layu. Tapi yang dimaksud di sini adalah pada zaman dulu ada olimpiade, itu pemenangnya itu diberi mahkota. Tapi mahkotanya apa? Dari anyaman daun. Sehingga mahkota itu karena dari anyaman daun bisa layu dan berlaku hanya sampai 4 tahun saja. Setelah itu ada olimpiade lagi, dan yang pemenang lagi itu akan mendapatkan mahkota yang dibuat, yang dianyam dari daun itu, sehingga bisa layu. Tapi kalau mahkota yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus itu mahkota yang tidak pernah layu. Jadi mahkota yang tetap untuk selama-lamanya. Di sini tadi dikatakan adalah mahkota kemuliaan. Mahkota itu apa toh? Mahkota melambangkan kekuasaan. Mahkota itu melambangkan sesuatu yang dicintai, melambangkan sesuatu yang dijunjung tinggi. Maka ada yang mengatakan rambut seorang wanita adalah mahkota wanita. Karena rambut itu dicintai, rambut itu dijunjung tinggi, dihargai, itu mahkota. Dan mahkota adalah sesuatu lambang kekuasaan. Raja-raja pasti punya mahkota. Nah ini, jadi kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kita dicintai Tuhan, dijunjung tinggi oleh Tuhan. Mulia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tinggi. Tinggi, mulia itu tinggi. Mulia itu adalah mempunyai martabat kedudukan yang tinggi. Orang yang mulia itu mempunyai martabat kedudukan yang tinggi. Orang yang mulia itu orang yang terhormat, orang yang luhur, bahkan bermutu tinggi dan berharga. Itu mulia. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kalau kita menunaikan tugas dengan penuh kasih, kita akan diberi mahkota yang tidak akan layu, yaitu mahkota kemuliaan dari Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sekali lagi kita menunaikan tugas ini dengan mengasihi, dengan penuh kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi gembala, mengasihi sesama juga mengasihi Tuhan. Sehingga damai Tuhan ada pada kita karena kita menerima mahkota kemuliaan, karena kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Orang yang diberi kepercayaan itu enggak main-main, adalah orang yang sungguh-sungguh dimengerti oleh yang memberi kepercayaan, dan orang itu pasti mengasihi orang yang memberi kepercayaan itu. Kepercayaan itu sungguh-sungguh sangat penting. Sebab hutang saja itu kalau nggak dipercaya oleh bank, kita nggak dapat hutang.
Kita ya tidak mungkin mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita. Maka kasihlah Tuhan supaya kita diberi kepercayaan. Kalau sudah diberi kepercayaan itu enak hidup kita. Dan sekali lagi, dasar dari pelayanan kita, dasar dari pengembalaan kita, dasar dari menunaikan tugas yang diberikan kepada kita adalah kasih. Kasih yang berasal dari Tuhan sendiri. Sekali lagi, selamat menunaikan tugas dengan kasih. Amin.